Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan rancangan teknologi biomimetik berupa skin engineering pads untuk penanganan luka kaki diabetes atau diabetic foot ulcer. Sebelum kami melanjutkan ke materi, kami akan kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya, Kurniawan Irtoda dengan NIM 215214107 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Stephenson Trenisa dengan NIM 21521403. Presentasi ini mulai dari penyakit, jadi teknologi yang dibutuhkan titik rancangan kembangkan hingga dan keter. Baik, untuk penyakit yang menjadi fokus dalam sistem yang kami rancang adalah luka kaki diabetes atau diabetic foot ulcer (DPU). Komplikasi serius diabetes yang menyebabkan infeksi kronis. Yang muncul pada kaki pasien diabetes. Luka ini biasanya tidak terasa karena neuropati, sulit sembuh dan sering terinfeksi. Alasan kami memilih DFU adalah karena kondisi ini sangat umum, terutama pada pasien dengan kontrol gula darah yang buruk. Menurut studi, DFU adalah penyebab utama amputasi ekstremitas bawah yang tidak disebabkan trauma. Sekitar 15% pasien diabetes setidaknya sekali mengalami DFU sepanjang hidup. Masalahnya bukan hanya luka itu sendiri, tapi komplikasinya seperti infeksi, osteomelitis, hingga amputasi. Selain itu, proses penyembuhan sangat lambat, sehingga pasien membutuhkan perawatan intensif dan biaya medis tinggi. Dengan kebanyakan masalah klinis yang belum terselesaikan, DFU menjadi kasus sangat membutuhkan inovasi teknologi yang biomedis. Kemudian kami menawarkan sistem Smart Bandit. Smart Bandit adalah teknologi canggih yang menggabungkan sensor dan elektronik untuk memantau dan mempercepat penyembuhan luka. Korban ini dapat mendeteksi kondisi luka seperti pH, suhu, dan keberadaan bakteri, serta pengobatan seperti stimulasi listrik atau melepaskan obat secara otomatis melalui katup kecil. Meskipun masih dalam pengembangan dan belum tersedia secara komersil, korban pintar berpotensi merevolusi perawatan luka kronis dan luka biasa. Dan yang berikutnya status teknologi biometrik saat ini. Untuk mengatasi secara efektif diperlukan teknologi biomedis yang memiliki beberapa kemampuan sekaligus. Yang pertama, monitoring real time terhadap tekanan kelembapan. Ketiga parameter penting karena kenaikan suhu bisa menandakan infeksi, tekanan menyebabkan luka, dan kelembapan menentukan kualitas penyembuhan. Yang kedua yaitu material pelindung yang adaptif, bukan hanya sekedar bandage. Artinya, ia harus meniru fungsi kulit, elastis, lembab, responsif, dan aman untuk jaringan. Yang ketiga, redis tekanan yang membantu mencegah luka baru dan mempercepat regenerasi jaringan. Dengan kata lain, dibutuhkan pendekatan holistik, kombinasi ilmu material, sensor, dan biomekanik. Untuk status teknologi biometrik saat ini yang sudah ada deteksi cerdas dan sistem tekanan sederhana, tetapi masih ada kelemahan teknologi yang tidak efektif, tidak mampu memberikan umpan balik mekanis, dan pemantauan luka tidak real time atau terbatas. Untuk solusinya adalah sistem kulit biometrik yang responsif seperti kulit manusia. Ini adalah teknologi biometrik seperti patch buatan adaptif, mengkombinasikan sensor, aktuator, dan biomaterial yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki luka secara otomatis. Dan ini juga ada struktur dan lapisan.
Lapisan luar terdiri dari proteksi dan perubahan warna. Lapisan tengah, sensor tekanan suhu dan saluran mikro. Lapisan dalam, kontrol daya dan komunikasi, MCU fleksibel. Lapisan kontak, hidrogel, biokompatibel, dan breathable. Ya, slide. Fitur biomaterial, biosensor, dan biomekanik. Yang pertama itu biomaterial hidrogen produktif. Yang kedua itu biosensor tekanan dan suhu atau biosorestif. Yang ketiga itu prinsip konduktif ionics dan perubahan presentasi akibat tekanan. Yang keempat yaitu biomekanik lunak, distribusi tekanan mencegah luka. Yang berikutnya yaitu spesifikasi dan dimensi pensil, ya, ukuran 80 kali 80 mm, tebal 1,5 sampai 4 mm. Sensor 16 sampai 64 titik taktil. Yang ketiga itu akuator atau vibroktor atau microbladder. Yang keempat itu baterai 150 sampai 500 mAh untuk komunikasi. Versi besarnya itu yang pertama area 30 kali 40 cm, tebal 2 sampai 6 mm. Yang berikutnya itu sensor hingga 1000 titik. Yang ketiga itu modular, tembus fleksibel. Di sini juga ada biosensor yang digunakan. Smart Bandit membutuhkan sensor yang tipis, fleksibel, dan hemat daya. Jenis biosensor yang digunakan adalah electrochemical biosensor karena mampu mendeteksi biomarker luka langsung dari cairan luka. Parameter yang dapat dipantau adalah pH atau indikator infeksi, laktat dan glukosa, kemudian dua NO inflamasi, dan ion. Dapat meningkatkan kecepatan penyembuhan dan pencegahan infeksi. Alur smart bed yang pertama itu kan menempel, terus sensor mulai membaca luka dan data atau seterusnya diproses mikroprosesor, dan jika ada masalah diteruskan terapi otomatis aktif dan data dikirim ke perangkat dan seterusnya akan dianalisis perkembangan luka. Kelebihan itu yang pertama pemantauan luka secara time, mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga itu mengurangi risiko infeksi, dan yang keempat data dapat dikirim ke perangkat medis. Kekurangannya ya biaya tinggi, membutuhkan daya dan perangkat tambahan, risiko kerusakan sensor, dan keterbatasan ketersediaan. Ini adalah produksi dan pengujian. Untuk produksi, printer multimaterial untuk konduktor dan polimer. Kemudian soft lithografi untuk mikrofluidik. Kemudian ada laminasi NPIC flash. Untuk pengujian ini ada demonstrasi sensor dan durabilitas, uji biokompatibilitas dan kenyamanan pengguna. Jadi kesimpulan dari sistem yang kami tawarkan yaitu sistem BioSmart Skin System adalah rancangan kulit buatan adaptif yang menggabungkan teknologi biomimikri dan material cerdas. Serta alat ini dirancang fleksibel, sensitif, dan biokompatibel untuk berbagai aplikasi medis, wearable, dan robotika lunak. Dari materi yang sudah kami buat, daftar pustakanya yang kami pakai adalah sebagai berikut: Armstrong, Wong S, Ringidas GM,
review biomaterial, hidrogel, dan sensor fleksibel. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan ataupun ada kendala. Kami ucapkan terima kasih.